Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitrek Ahmad dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dengan NIM terakhir 046 dari kelas praktikum B. Dan di sini kita akan menjelaskan mengenai praktikum sistem embedded yang modul pertama, yaitu GPIO Digital I/O terkait button LED pull up dan down dengan menggunakan LED eksternal dan LED internal pada STM32 dan ISP32. Oke, jadi pada modul yang pertama ini kita mempelajari terkait GPIO fungsinya bagaimana, yaitu dari definisi GPIO terlebih dahulu, yakni GPIO adalah pin pada microcontroller yang berfungsi kita itu atur lewat software, jadi berupa program. Jadi GPIO ini adalah sebagai penerima sinyal, yaitu input, maupun penerima pengirim sinyal output, yaitu output. Dengan logika 1 yaitu high, tegangan penuh, biasanya 3,3 pada ISP32 atau STM32. Kemudian logika low atau 0 itu pada tegangan 0, yaitu di ground atau 0 volt. Nah, untuk praktikum yang kali ini itu kita menggunakan komponen utama, yaitu LED berupa output. Jadi di STM32 dan ISP32 juga ada LED, cuman kita ada dua percobaan, yaitu dengan LED internal dan LED eksternal. Kemudian yang kedua adalah push button, karena kita praktikum menggunakan modulnya yaitu debouncing. Jadi kita butuh yang namanya push button untuk menyalakan dan mematikan lampu untuk menghasilkan logika 1 dan logika 2 atau high and low. Nah, tadi aku sempat namanya bouncing. Jadi apa sih bouncing itu? Jadi debouncing adalah teknik untuk menghilangkan noise atau sinyal palsu yang muncul saat kita menekan atau melepas tombol fisik. Jadi kenapa debouncing ini diperlukan? Jadi secara mekanis tombol switch tidak langsung menyambung dengan sempurna saat ditekan. Di dalamnya terdapat bekas logam yang akan membal atau ngebounce selama beberapa milidetik sebelum akhirnya benar-benar menempel stabil. Nah, kalau tanpa debouncing itu mikrokontroler bakal kerja cepat menangkap getaran sehingga hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi akan muncul cepat banget gitu. Mungkin memang hasilnya akan oke, tapi secara pengamatan tidak. Itu adalah fungsi dari praktikum debouncing sendiri. Nah, pada praktikum ini itu kita menggunakan ISP32 dan STM32. Untuk gambarnya ternyata ada error. Tapi ini ya. Jadi ini adalah ISP32 dan ini STM32. Nah, ini coding yang kita gunakan kurang lebih seperti ini, berupa ada definisi dari LED-nya sendiri dari kondisi awal sampai akhir, terus itu bagaimana. Terus kita menggunakan fungsi cache. Jadi ketika cache untuk define buttonnya diklik, maka coding ini akan bekerja. Kemudian untuk yang kedua, ketika button itu masih diam, maka masih akan mempertahankan nyala lampu selama waktu yang tidak ditentukan. Bisa juga menggunakan mouse, jadi kita tidak memberikan delay kepada LED-nya untuk menyala. Dan kemudian untuk fungsi yang ini itu ketika buttonnya itu sendiri terlihat di sini, berapa kali tombol itu ditekan untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Dan ketika case selanjutnya yaitu press, dan ketika ini itu case untuk
aku jelasin tadi. Jadi pertama kita akan meneliti untuk pull up-nya itu sendiri bagaimana, terus pull down-nya itu sendiri bagaimana, terus third yang ketiga yaitu pull up tapi dengan LED eksternal, kemudian yang keempat itu pull down dengan LED eksternal. Nah, yang kelima kita mencoba untuk mengatur kecerahan lampu menggunakan PWM. Jadi langsung aja kita ke praktikumnya. Jadi di sini kita ada main CPP untuk codingan yang kita pakai. Jadi di sini kita akan mereview codingan dari STM32 terlebih dahulu. Di sini ada fungsi define untuk mendefinisikan terkait nyala lampunya itu bagaimana, untuk setiap program itu bagaimana. Itu kita define terlebih dahulu. Kemudian yang tadi ini adalah fungsi dari enum untuk mengambil data secara cepat. Jadi data yang kita lakukan di eksternal, maksudnya adalah ketika kita mengklik tombol button, maka fungsi-fungsi dari enum ini yang akan berfungsi. Jadi untuk fungsi idle, fungsi debounce, fungsi press, fungsi release itu bagaimana. Nah, selanjutnya itu fungsi void. Ini untuk menampilkan pada layar ya setelah di running itu bagaimana. Dan selanjutnya itu untuk fungsi loop. Jadi ketika kita menggunakan fungsi case ya, ketika tombol ditekan, setelah ditekan, tombol ditekan kembali untuk mematikan dan kembali pada kondisi awal. Jadi di sini untuk coding dari pull down STM itu seperti ini. Kemudian selanjutnya di pull down-nya dengan tanpa LED atau LED internal ya. Kurang lebih sama karena untuk perbedaannya sendiri itu terletak pada wait mungkin lanjut aja. Untuk selanjutnya itu di pull up-nya ini oh ya ini kita ada kesalahan, ini ada error dikarenakan pengambilan video ini itu di luar prodikum, jadi kita di sini tidak memegang STM-nya sendiri, itu enggak tersambung oleh laptop sehingga codingan ini tidak mendeteksi adanya perangkat yang tersambung, sehingga fungsi ini tuh tidak terdeteksi, jadi nggak akan menunjukkan tanda error. Ini untuk codingan pull up dengan LED eksternal. Kemudian ini untuk codingan dari pull up tapi dengan LED internal. Nah, selanjutnya mungkin aku akan sedikit review terkait coding dari ISP. Jadi selain menggunakan STM, kita menggunakan ISP. Ini adalah
codingan yang telah kita buat. Dan selanjutnya mungkin, oh ya, di sini kita menggunakan PWM karena ini codingan terakhir yang kita gunakan. Ada fungsi idle, press, kurang lebih sama karena perbedaannya itu terletak pada wiringannya. Kalau di sini kita menggunakan switch case, jadi ketika case 0 itu akan mati, tidak memunculkan lampu. Ketika case 1 itu akan menyala setengah, jadi agak terang. Dan ketika case yang ketiga itu akan menyala full sehingga terang sekali. Oke, mungkin lanjut kita menuju pembahasannya langsung aja. Oke, jadi di sini kita melakukan review dari program yang telah kita buat. Jadi di sini ada wiringnya. Jadi wiringnya sendiri itu untuk tombol merah itu menyambung pada VCC. Kemudian ketika tombol ditekan itu akan menyalakan matikan lampu yang ada pada STM32-nya. Codingannya dari ya udah selesai. Selanjutnya ini untuk wiringannya sendiri menggunakan LED internal ya. Ketika kita mengklik akan menyala dan akan mati. Untuk wiringannya sendiri dilihat di sini ada garis kabelnya sendiri itu untuk tombol power kemana, terus pin out dari LED nya kemana, ground itu bisa terlihat di sini. Jadi ini untuk groundnya sendiri nyambung ke, lalu untuk review dari codingan yang kita pakai, ini adalah codingan dari ESP32 pertama. Jadi kita menggunakan ini untuk memperbaiki codingan. Kita di sini coba untuk build, jadi codingan kita dapat sudah selesai dan kita coba untuk upload. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi di sini tuh kita untuk pull up LED internalnya terlebih dahulu ya. Jadi kita di sini terlihat bahwa kita udah menggunakan AI untuk membantu memperbaiki desain, memperbaiki kode coding yang kita buat untuk menampilkan di eksternalnya sendiri itu bagaimana untuk kita kirimkan ke STM dan ISP32-nya. Dilihat di situ saya menggunakan memprom untuk memerintahkan AI untuk baik codingan. Terlihat di situ ada beberapa codingan yang diganti juga. Oke, jadi di sini kita masuk ke wiringannya sendiri. Tombol hijau ini untuk D4 pin out ya. Kemudian yang kuning ini untuk VCC. Kemudian untuk yang putih itu dengan ground yang terhubung ke resistor. Ketika dinyalakan maka LED internal akan menyala. Ketika diklik maka akan mati. Ya, itu saya. Lalu selanjutnya untuk partikel yang
pull down, jadi ketika kondisi pertama itu nyala, jadi ketika diklik itu akan mati, ketika ia akan menyala. Untuk codingan sendiri itu berbeda, wiringan sendiri itu berbedanya di antara ground dengan powernya itu dibalik aja. Ini terlihat kita menggunakan LED eksternal untuk percobaan ISP yang kedua, yakni kondisi pull up, yakni lampunya akan mati terlebih dahulu ketika kita klik. Kita cek wiringan benar, dan ketika klik itu akan nyala, dan kita klik akan mati. Wiringan sendiri tidak jauh berbeda dari yang tadi. Sebenarnya ini untuk percobaan terakhir, kita mencoba untuk PWM. Jadi kita coba untuk mengubah codingan ini agar bisa ketika kita pencet tombol itu akan ada indikasi perbedaan cahaya pada LED yang kita gunakan. Ini review dari codingan yang kita buat. Jadi kita menggunakan AI ya untuk mengklik. Terus selanjutnya ini untuk LED pull down. Jadi kondisinya nyala, ketika kita klik akan mati, ketika klik akan menyala. Karena kondisi pull down itu akan menyalakan lampu awal-awal, baru setelah itu kita bisa mengklik button untuk melakukan fungsi di bounce itu sendiri untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ringannya untuk D23 ke LED, power ke button, dan lain sebagainya. Kita lihat. Kemudian yang terakhir untuk PWM. Jadi sini kita menggunakan serial monitor untuk mengecek apakah datanya itu masuk atau tidaknya. Ini terlihat bahwa ketika kita klik itu masuk ke serial monitor, dan di eksternal sendiri itu memunculkan warna lampu yang berbeda sesuai dengan yang kita harapkan terkait program untuk menyalakan 3 kondisi lampu, yaitu mati, setengah menyala, dan menyala penuh. Kita melakukan posisi case di sini untuk 3 kondisi kecerahan lampu. Lihat di situ saya menggunakan AI ya. Oke. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan sejauh ini cuma seperti itu saja. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan atau